Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Abdul Azizul Hakim dengan NIM G211210077 dari Teknik Informatika B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dari matkul manajemen jaringan, di mana di sebuah kampus menyediakan jumlah host keseluruhan 500 dengan masing-masing Fakultas TIK yang memiliki 250 host, Fakultas Ekonomi memiliki 75 host, Fakultas Teknik memiliki 50 host, Pasca Sarjana memiliki 50 host, Fakultas Hukum memiliki 25 host, Fakultas Pertanian memiliki 25 host, Fakultas Psikologi memiliki 25 host yang akan diwakili oleh LAN A, B, C, D, E, F sampai G. Dan saya akan mengsubnetting setiap LAN A sampai G menggunakan metode VLSM. Yang pertama LAN A yang memiliki 205 host. Lalu kita cari jumlah host perpangkatan berapa yang memiliki jumlah host yang lebih dari 250, yaitu pangkat 8 yang memiliki 256 host. Kemudian 2 pangkat 8 ini kita cari range-nya, yaitu dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 hasilnya 254. Kemudian mencari prefix dengan rumus 32 dikurangi N, 32 dikurangi 8 hasilnya 24. Prefix dengan angka 24 inilah yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk mencari subnet mask, yaitu sebesar 255.255.255.0. Kemudian network yang LAN A kita dapat dari IP address yang pertama, yaitu 152.118.21.0 dengan prefix 24. Kemudian kita mencari range IP awal. Range IP awal bisa didapat dengan cara mengambil network IP yang pertama, kemudian pada oktet keempat ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya akan 152.118.21.1. Kemudian range akhirnya bisa kita dapat dengan mengambil network IP dan pada oktet keempat ditambah dengan range sebesar 254, maka hasilnya akan 152.118.21.254. Kemudian lanjut ke LAN B. LAN B memiliki 75 host, maka kita harus mencari perpangkatan berapa yang memiliki host lebih dari 75. Di sini terdapat 2 pangkat 7 yang memiliki 128 host, maka untuk range nya bisa kita cari dengan 2 pangkat 7 dikurangi 2 hasilnya 126. Kemudian prefixnya 32 dikurangi N, 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Nah, 25 ini adalah angka untuk mencari subnet mask. Angka 25 jika di convert ke subnet mask, maka hasilnya akan 255.255.255.128. Subnet mask ini akan kita gunakan pada LAN B. Kemudian network IP untuk LAN B bisa kita dapat dari broadcast dari LAN A dengan menambahkan 1 pada oktet keempat. Tetapi karena sebuah IP tidak bisa lebih dari 255, maka untuk oktet ketiga akan ditambahkan 1 dan oktet keempat akan menjadi 0. Maka hasilnya akan 152.118.22.0. Kemudian range IP. Range IP awal bisa didapatkan dengan mengambil network IP nya dan pada oktet keempat ditambah 1. Kemudian untuk range IP akhirnya bisa diambil dari network IP yang pertama, kemudian pada oktet keempat kita tambahkan dengan range yang telah kita hitung tadi sebesar 126
maka 0 ditambah 126 hasilnya akan 152.118.22.126. Kemudian LAN C dan LAN D. Berhubung LAN C dan LAN D memiliki 50 host, maka kita akan cari perpangkatan berapa yang memiliki lebih dari 50 host, yaitu 2/6. 2/6 hasilnya adalah 64. Kemudian kita cari range-nya, 2/6 dikurangi 2 hasilnya 62. Kemudian kita mencari prefix dengan rumus 32 dikurangi n, 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Nah, angka 26 ini kalau kita cari subnet masknya akan menjadi 255.255.255.192. Nah, ini berguna untuk subnet mask LAN C dan LAN D. Kemudian network IP LAN C. Network IP LAN C bisa didapat dengan broadcast terakhir dari LAN B, itu pada outlet keempat 127, kemudian ditambah 1 akan menjadi 152.118.22.128. Kemudian kita mencari range IP untuk LAN C. Range IP awal untuk LAN C bisa kita ambil lagi, bisa kita ambil dari network IP LAN C dengan menambahkan 1 pada oktet keempat, maka hasilnya akan 152.118.22.129. Kemudian range akhir dari LAN C bisa kita dapat dengan menambahkan oktet terakhir pada IP LAN C dengan range 62, maka hasilnya akan 152.118.22.190. Kemudian network LAN D. Network LAN D untuk IP-nya bisa kita ambil dari broadcast terakhir dari LAN C sebesar 191, kemudian ditambah 1 menjadi 192. Untuk range IP-nya seperti tadi, kita ambil dari broadcast LAN D, dari network ID LAN D, kemudian pada outlet keempat ditambah 1, jadi jadinya 192 awalnya, maka akan menjadi 193. Kemudian untuk range IP akhirnya kita ambil lagi dari network D, kemudian ditambah 62 pada oktet keempat, maka hasilnya akan 255. Kemudian LAN E, LAN F, dan LAN G, mereka juga memiliki 25 host, maka kita akan cari perpangkatan berapa yang memiliki lebih dari 25 host, maka akan ditemukan 2/5. Kemudian kita cari range-nya. Ini untuk semuanya saya jadikan 1 karena sama-sama memiliki 25 host. Range-nya 2/5 dikurangi 2 sama dengan 30. Kemudian untuk prefix 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Angka 27 memiliki subnet mask 255.255.255.224. Kemudian untuk network E-nya kita ambil dari broadcast terakhir dari network untuk network E kita ambil dari broadcast terakhir dari network D, dari LAN D, yaitu 22.255 dengan menambahkan 1 seperti tadi. Karena IP tidak boleh lebih dari 255, maka yang ditambahkan adalah net oktet ketiga, tetapi untuk oktet keempat kembali lagi ke 0. Kemudian untuk mencari range IP yang net LAN E, IP awal ditambah 1 pada oktet keempat menjadi 152.118.23.1. Untuk range akhirnya 23.0 ditambah dengan 30, maka hasilnya akan 152.118.23.30. Kemudian network F juga sama. Untuk networknya diambil dari broadcast terakhir, kemudian oktet keempat ditambah 1. Kemudian untuk range IP awalnya diambil dari network F, kemudian pada oktet keempat ditambah 1. Untuk range IP akhirnya juga begitu, diambil dari network F, tetapi pada oktet keempat ditambahkan dengan range yang telah kita hitung, yaitu 30.
hasilnya 32 ditambah 30 maka hasilnya akan 62. Untuk broadcast juga sama, diambil dari range IP akhir, kemudian oktet keempat ditambah 1. Selanjutnya network G juga sama, network IP G ditambah network IP G diambil dari broadcast F dengan ditambah 1 pada oktet keempat. Kemudian range IP awalnya yaitu 152.118.23.64, kemudian ditambah 1 pada oktet keempat menjadi 65. Kemudian range IP akhirnya yaitu 64 dari network G ditambah dengan range 30, maka hasilnya akan 94. Kemudian untuk broadcastnya kita ambil dari range akhir, kemudian ditambah 1 pada oktet keempat. Maka untuk skema pengalamatannya seperti berikut. Sekarang ke WAN, router penghubung antara A dan B. WN sama dengan 2. 2 ini adalah jumlah bit 0 yang berada di belakang. Maka dapat disimpulkan, maka subnet masknya akan menjadi 255.255.252. Nah, subnet mask ini akan kita gunakan pada seluruh giga 0 SE00 maupun SE01. Kemudian network ID penghubung LAN A dan LAN B saya dapat dari broadcast terakhir LAN G itu 195 dengan cara ditambah 1 pada oktet keempat menjadi 152.118.23.96. Kemudian seperti tadi diketahui N nya 2, maka 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Range IP nya kita ambil dari network ID, kemudian kita tambah 1 pada oktet keempat. Range akhirnya kita ambil dari network ID, kita tambahkan dengan range yaitu 2, maka hasilnya 98. Untuk broadcast kita dapat dari range IP akhir yaitu dengan menambahkan 1 pada oktet keempat dan seterusnya. LAN untuk menghubungkan B sampai LAN C juga sama, mengikuti metode yang sama, yaitu network ID nya diambil dari broadcast terakhir dari penghubung LAN A sampai LAN B dengan menambah 1 pada oktet keempat. Dan range IP nya juga sama, kita ambil dari network ID punya penghubung antara B dan C dengan menambahkan 1 pada oktet keempat dan seterusnya. Maka untuk tabel skema pengalamatannya bisa didapat sebagai berikut. Nah, tabel ini akan kita gunakan untuk mengisi SE001000 dan SE001. Oke, sekarang kita rangkai dari perhitungan tadi menjadi sebuah jaringan menggunakan paket Cisco paket tracer. Kita sediakan PC, switch, dan router sebanyak 7. Untuk switch, saya menggunakan switch yang 2960. Kemudian untuk router saya menggunakan versi yang 1941. Oke, sebelum kita menyambungkan semuanya menggunakan kabel strike dan serial DCE, saya akan memberi label dulu pada PC dan routernya sesuai LAN masing-masing.
Oke, sekarang sudah saya kasih label pada PC dan routernya. Sekarang kita masukkan IP configuration-nya sesuai label yang sudah saya buat. Oke, jika sudah, sekarang kita hubungkan antara PC, switch, dan router menggunakan kabel straight top. Lakukan hal yang sama pada LAN A, B, C, D, E, F, G. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke router TIK. Kita ubah menjadi HWIC2T. Pada router ekonomi juga sama, lakukan hal yang sama pada teknik, PS, pascasarjana, hukum, dan lain-lain. Setelah itu, kita hubungkan antara router TIK dengan ekonomi, dengan pascasarjana, dengan hukum, dengan pertanian, dan psikologi menggunakan kabel serial DCE. Kita hubungkan dari serial 00 ke serial 00 dan SE serial 001 dengan serial 001. Sekarang kita masuk ke router TIK, kita ke config, habis itu giga 00, kita isi IP configuration, IP address dan subnet masknya sesuai label yang telah kita gunakan. Kita masukkan giga 00 yang dimiliki TIK. Kemudian subnet masknya
juga ya kita masukkan subnet mask yang dimiliki oleh TIK. Ya sudah, dan kita masukkan serial 00 nya, kita on kan. Jangan lupa untuk clock rate nya kita not set, selalu kita not set. Kita masukkan sesuai label. Nah, untuk subnet mask nya kita gunakan subnet mask yang sudah kita buat di perhitungan one, yaitu sebesar 255.255.255.252. Untuk semua serial 00 maupun 01, bentuk subnet masknya semuanya sama, yaitu 252. Kita masuk ke ekonomi Giga 00, kita masukkan Giga 00 ekonomi. Kemudian subnet masknya kita masukkan subnet mask yang dimiliki oleh PC ekonomi. Kemudian seri 00 nya, dan terus begitu sampai semuanya. Setelah semuanya sudah kita isi, kita coba kirimkan sebuah pesan. Sukses. Sukses. Gagal karena kita belum menghubungkan antara router A dengan router B dengan C, router C dengan D, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke routing statik, kita akan hubungkan router A ke router B, C, D, E, F, G.
Oke, sudah semuanya. Sekarang kita coba kita kirim pesan dari LAN A ke LAN C. Coba lagi. Sukses. 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 Oke, sukses ya. Sekarang kita coba ping dari LAN B dengan IP 152.118.22.1 ke LAN F. Untuk command prompt kita ping 152.118.22.1. Bisa. Kemudian LAN D akan kita ping dari LAN G 152.118.22.193. Oke, bisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kurang kejelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.